Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Afrizal Arifin, absen 11, kelas 11/4. Dalam video kali ini saya akan membacakan teks orasi yang telah saya buat berjudul Pendidikan di Indonesia. Saat kita masih kecil, kita pernah kan berpikir, kenapa ya saya harus pergi ke sekolah? Dan saat kita sudah besar, kita pun akhirnya berpikir, mengapa ya saya diajari hal seperti ini di sekolah? Atau mungkin apa ya faedahnya untuk kehidupan saya sekarang? Nah, dari sini sudah kelihatan kan masalahnya. Mari kita melihat sedikit ke depan. Ketika kita sedang wawancara pekerjaan, apakah kita akan ditanya, kapan teks proklamasi Indonesia diproklamasikan? Atau kapan perang Diponegoro terjadi? Nah, dari sini kita berpikir, untuk apa ya pengetahuan seperti ini? Apakah itu berguna bagi kehidupan saya? Apakah pengetahuan seperti ini akan kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Terus buat apa saya diberi pengetahuan tersebut waktu di sekolah? Nah, lalu apa yang harus kita pelajari di sekolah? Sabar. Namun karena saya hanya murid biasa, bukan orang yang mengurusi pendidikan di negara kita, apalagi pendidikan di dunia, kita akan menjawab pertanyaan tadi dengan melihat sosok yang paling bertanggung jawab dalam pendidikan di Indonesia, yakni Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Dari sini kita tidak akan membahas Patlab Triloka karena 3 itu fokusnya lebih ke guru daripada ke murid, tentang bagaimana cara mereka mendidik muridnya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah pemikiran beliau yang lebih inti lagi, mulai dari yang paling dasar, yakni tujuan pendidikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk memerdekakan manusia. Apa maksudnya? Nah, Ki Hajar Dewantara sendiri berpendapat bahwa manusia yang merdeka adalah manusia yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. Selamat dan bahagia, that's all, cuman itu doang. Dan kalau dipikir-pikir lagi, itu kan yang kita cari dalam hidup. Kita pengen agar hidup kita dapat selamat dan bahagia. Dan secara nggak langsung, hal ini dapat diterima oleh semua orang secara universal. Tapi pasti aja yang jawab, enggak, tujuan saya kan di akhirat. Ya, kamu mau apa di akhirat kalau nggak selamat dan bahagia? Mau masuk neraka jalur prestasi? Monggo. Nah, namun sayangnya beberapa orang di luar sana mungkin tidak tahu ya bagaimana caranya agar hidupnya bisa selamat dan bahagia. Nah, kenapa nggak tahu? Apakah sekolah nggak mengajarkannya? Nah, bagaimana dengan sekolah? Apakah sekolah nggak punya niatan untuk mengajarkan bagaimana cara agar kita dapat hidup selamat dan bahagia? Padahal menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, pendidikan seharusnya memerdekakan manusia dan menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia. Tapi entah kenapa, pendidikan sekarang ini sudah melenceng dari tujuan aslinya. Mari kita lihat para murid-murid yang saat ini sedang dibuat stres karena banyaknya beban yang ditanggung oleh mereka, karena banyaknya tugas dan juga tuntutan dari nilai-nilai akademis mereka yang harus bisa mencukupi nilai standar. Dan hal ini seakan kalau pendidikan di Indonesia sudah terkesan lebih menjajah daripada memerdekakan muridnya. Sejujurnya ya, saya berharap kalau pendidikan kita dapat kembali ke estetikanya yang semula, yang berbasis kemerdekaan dan demokratis, tidak hanya fokus pada intelektualnya. Ya. Nah, Ki Hajar Dewantara sendiri bahwa pendidikan itu punya 3 peran penting, yakni 1. Memajukan dan menjaga diri. 2. Memelihara dan menjaga bangsa. 3. Memelihara dan menjaga dunia. Ki Hajar Dewantara menyebut ini sebagai filosofi Rahayu. Nah, beliau percaya bahwa semua itu terhubung dan semua berkontribusi pada kepentingan yang lebih besar. Jadi apabila kita berhasil menjadi manusia yang merdeka, tentu orang-orang di sekitar kita akan menjadi lebih baik. Jadi jika kita berhasil menjadi orang yang merdeka, tentu keluarga atau orang di sekitar kalian jadi lebih baik kan. Tentunya dapat membuat lingkungan lebih baik juga kalau begitu.
Dan begitu seterusnya. Dengan kata lain, memerdekakan seseorang merupakan langkah awal memerdekakan keluarga. Dan memerdekakan keluarga merupakan langkah awal dalam memerdekakan daerah. Dan memerdekakan daerah merupakan langkah awal dalam memerdekakan bangsa. Dan memerdekakan bangsa merupakan langkah awal dalam memerdekakan negara. Kita bisa mengatakan kalau belajar sejarah itu tidak penting. Kita nggak bisa bilang begitu. Karena seperti sejarah dan ilmu-ilmu lainnya seperti sains, matematika, bahasa, semakin kita mempelajarinya, maka seharusnya kita semakin paham bahwa segala sesuatu pasti memiliki nilai dan makna di dalamnya. Bahwa meskipun kita tidak akan menggunakan ilmu-ilmu tersebut dalam kehidupan kita, kita bisa tahu bahwa peristiwa yang saling bahwa untuk mencapai kemerdekaan ada serangkaian peristiwa yang saling terikat satu sama lain hanya untuk dapat memproklamasikan kemerdekaan pada saat itu. Karena sesungguhnya sejarah itu penting. Mengapa? Karena jika kita tidak peduli dengan sejarah, sama saja kita tidak memperdulikan perjuangan para tokoh-tokoh Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Memang tidak mudah untuk menumbuhkan sikap peduli bahkan menghargai saat ini akan sejarah Indonesia, terutama pada generasi sekarang. Namun tentunya masih dapat dimulai dari saat kita masih kecil atau kepada anak-anak, bukan dengan menceritakan kapan Ki Hajar Dewantara lahir dan kapan Ki Hajar Dewantara meninggal. Enggak seperti itu. Kita bisa menceritakannya dengan cara, anak-anak, hari ini saya akan menceritakan tentang sosok Bapak Pendidikan Indonesia yang sangat jenius dan memiliki tujuan yang mulia. Nah, sudah kelihatan kan bedanya mana yang lebih menarik? Kita nggak bisa bilang kalau ilmu yang kita peroleh itu sia-sia. Dan kita juga tidak boleh berpikir bahwa ada hal yang sia-sia, terutama kepada ilmu dan pengetahuan yang telah kita peroleh, apalagi diberikan oleh guru-guru kita. Karena sesungguhnya tidak ada segala sesuatu pun yang sia-sia di dunia, bahkan seperti keberadaan kita sekalipun. Bahkan meskipun hal tersebut tidak berguna bagi kita, itu mungkin dapat berguna bagi orang lain. Bahkan meskipun itu tidak dapat berguna sekarang, itu mungkin dapat berguna nanti. Jangan pernah kita sekalipun berhenti untuk menuntut ilmu dan juga mencari pengetahuan, karena sesungguhnya kegagalan terbesar kita sebagai manusia adalah ketika kita berhenti untuk belajar. Itu saja dari saya. Sekian teks orasi yang saya bacakan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.